Selamat pagi saudara-saudariku, para pendengar Embun Surgawi yang dikasihi Tuhan. Selamat akhir pekan. Kita awali renungan hari ini dengan bersama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber sukacita dan kedamaian sejati, Engkau memberkati dan menyinari kami dengan sabda-Mu. Semoga kami mampu membangun kedamaian di tengah masyarakat dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai dengan 17. Sekali peristiwa datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan bertanya, "Kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi mengapa murid-murid-Mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan tiba waktunya mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik ke baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Demikianlah sabda Tuhan. Hukum yang baru. Saudara-saudariku terkasih, kita pernah mendengarkan kalimat bijak berikut ini. Don't judge a book by its cover. Ini adalah sebuah kalimat bijak yang seringkali dipakai untuk menunjukkan pentingnya menilai seseorang bukan dari tampilan luarnya, melainkan dari kualitas batinnya. Setiap orang merupakan hadiah istimewa dari Tuhan. Hadiah istimewa itu sebagian memiliki bungkus yang rapi, sebagian yang lain tidak. Namun Tuhan tidak menghadiahkan bungkusan. Yang dihadiahkan oleh Tuhan adalah isinya, yakni pribadi kita manusia yang berharga di hadapan Tuhan. Murid-murid Yohanes mengajukan protes kepada Yesus terkait tradisi puasa yang dijalankan oleh para murid Yesus. Yesus lalu mengajarkan kepada mereka tentang hakikat inti dari puasa itu. Puasa bukan soal menjalankan tradisi untuk tidak makan dan minum pada saat-saat tertentu. Tujuan puasa adalah agar semakin dekat dengan Allah dan mengasihi Allah sendiri. Kantong kulit lama, anggur lama, dan baju yang tua adalah tradisi Yahudi yang sudah usang dan tidak membawa orang pada keselamatan. Tradisi itu berhenti pada aturan boleh atau tidak boleh saja, sehingga sebaiknya itu ditinggalkan. Tuhan Yesus membawa anggur baru dan kantong kulit yang baru dari kerajaan Allah. Aturan keagamaan haruslah mengantar orang semakin dekat dengan sang mempelai sumber sukacita sejati. Puasa dengan demikian hendaknya membuat orang semakin merasakan kehadiran Allah yang membebaskan
dan membawa sukacita. Puasa juga hendaknya mempererat persahabatan dengan sesama dan menjauhkan dari kecenderungan merasa diri paling benar. Puasa bukan soal tata lahir. Orang menjalankannya sekedar demi menjalankan aturan dan menyebut bersalah mereka yang tidak menjalankannya. Puasa lahir, yakni tidak makan atau minum, adalah sekedar sarana untuk makin mengarahkan hati seseorang kepada Tuhan dan sesama. Aturan atau hukum keagamaan itu memang penting, tetapi hanyalah bungkusan yang isinya adalah kasih kepada Tuhan dan sesama. Kesetiaan menjalankan aturan hendaknya membuat kita semakin mencintai Tuhan dan saudara-saudari kita. Haruslah kita ingat bahwa praktek-praktek keagamaan lahiriah adalah sarana untuk menumbuhkan nilai-nilai kerajaan Allah, yakni kasih, sukacita, damai sejahtera, dan keadilan. Tuhan Yesus, semoga kami mampu setia berbakti kepadamu. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.